Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, thumma ja'al min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'al min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian dari lemah itu menjadi kuat. Kemudian dari kuat itu menjadi lemah lagi dan berubah. Sebagian menyimpulkan fase di ayat ini hanya ada 3 fase. Lemah, kuat, dan lemah. Namun yang benar, dari surat Ar-Rum ayat yang ke-54 ini bisa kita ambil kesimpulan adanya 5 fase dalam kehidupan manusia. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata dha'af dengan menggunakan lafadz nakira, yang itu terulang 3 kali, di mana ketika semuanya nakira, maka yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga berbeda. Juga kata kuwah, kekuatan terulang 2 kali, yang dua-duanya juga Allah gunakan bentuk nakira, maka kekuatan yang pertama ya beda juga dengan kekuatan yang kedua. Maka kesimpulannya adalah fase kehidupan manusia dimulai dari lemah, kemudian kuat, kemudian lemah. Yang lemah ketika ini beda dengan kelemahan yang dua yang pertama, karena kelemahan yang ketiga ini adalah kelemahan yang ditandai dengan adanya ya uban ya di kepala seseorang. Nah, kapan seseorang disebut lemah? Ya, seseorang disebut lemah ketika dia dalam hidupnya bergantung kepada orang lain. Ya, sehingga ulama mengatakan fase lemah yang pertama adalah ketika seorang manusia berada dalam kandungan ibunya. Kenapa? Ya, karena kehidupan dia bergantung pada ibunya. Ya, makanan dia bergantung pada makanan ibunya. Kemudian psikologi dia bergantung pada psikologi ibunya. Maka dia dikatakan lemah, ya karena bergantung pada ibunya. Kemudian kelemahan yang kedua adalah ketika manusia dilahirkan sampai sebelum usia tamyiz. Dia masih lemah. Kenapa? Karena dia masih bergantung kepada orang lain. Ya, khususnya di tahun-tahun yang pertama. Dia bergantung kepada ibunya, bergantung kepada ayahnya, bergantung kepada saudaranya, ya bergantung kepada kerabatnya, bahkan untuk makan ya disuapin. Untuk memakai pakaian perlu dipakaikan. Ya, ke kamar kecil ya kemudian perlu diantarkan, ke sekolah perlu ditunggu. Ya tidak ada masalah karena fasenya fase lemah. Tapi fase yang berikutnya adalah fase kekuatan, itu fase tamyiz. Ya, anak ketika mumayyiz dia sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Ya, maka di Islam pun kemudian Nabi memerintahkan muru auladakum bis shalah wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anakmu untuk salat ketika usianya 7 tahun. Ya, sudah masuk ke fase perintah. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke fase yang kuat. Sudah bisa diajak berpikir, sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Bahkan seorang anak yang mumayyiz pun ya sudah boleh menjadi imam salat. Ya, ketika memang dia menjadi seorang yang paling ahli qiraah di antara makmum-makmum yang ada. Nah, kemudian bedanya kekuatan yang pertama dengan kekuatan yang kedua, maka kekuatan yang kedua adalah masa ketika manusia menginjak usia balik. Dan apa bedanya kekuatan yang pertama dengan yang kedua? Kekuatan yang pertama hanya murni kekuatan, tapi kalau kekuatan yang kedua adalah kekuatan yang disertai dengan kematangan. Dan inilah usia pemuda. Ya, maka pemuda itu adalah fase di mana manusia mengumpulkan 2 hal, kekuatan dan kematangan. Ya, karena kekuatan saja tidak cukup. Ya, butuh kematangan. Ya, namun kematangan saja tidak cukup kalau kemudian tidak didukung dengan kekuatan. Nah, kapan masa ini berakhir? Ya, masa ini berakhir bukan sekedar seseorang keluar ubannya, tidak. Ya, tapi masa ini berakhir ketika seseorang itu sudah lemah. Kapan dia lemah? Kalau hidupnya sudah bergantung kepada orang